Saudara-saudari, kita kembali bertemu dalam ruang permenungan kitab suci. Kali ini berdasarkan perikope Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30 yang digunakan sebagai bahan bacaan dan permenungan pada hari Minggu biasa ke-14 tahun liturgi A. Supaya lebih gampang dimengerti, maka marilah terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil ini dengan penuh perhatian dan iman. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara, seperti biasanya saya memberi penegasan bahwa ini bukanlah khotbah, tetapi lebih sebagai tawaran pokok-pokok atau buah pikiran yang bisa digunakan untuk merenungkan perikope Injil ini. Dalam permenungan saya ada sekurang-kurangnya 3 hal yang perlu kita dalami dalam perikope ini. Pertama, kata-kata Yesus dalam ayat 25 tadi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud orang pandai dan orang bijak di sini? Dan siapa pula yang dimaksud orang kecil? Orang bijak dan pandai adalah mereka yang mengetahui seluk-beluk dan hukum dunia ini dan berpegang teguh padanya. Sedangkan orang kecil adalah orang-orang yang polos, tulus hati, sederhana, lemah lembut, dan sejenisnya. Mereka inilah yang menerima pewartaan Yesus dengan hati terbuka. Maka bagi orang-orang bijak dan pandai yang hanya mengandalkan pertimbangan rasional, rahasia kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Sedangkan bagi orang-orang kecil yang hanya semata-mata mengandalkan Tuhan, justru bagi merekalah kerajaan Allah itu dinyatakan. Kedua, undangan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengundang semua orang masuk dalam keselamatannya tanpa kecuali. Tetapi syaratnya mereka yang berbeban berat. Siapa yang dimaksud berbeban berat? Yang berbeban berat adalah mereka yang telah mengalami perjuangan
pergumulan, dan jatuh bangun dalam hidupnya. Jadi bukan mereka yang hanya bermalas-malasan, yang hanya bergantung pada nasib dan lain sebagainya. Dengan kata lain, mereka yang telah memanggul salib dalam perjuangan imannya, seperti yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika ia berkata, "Kerjakanlah imanmu dengan takut dan gentar." Ketiga, ajakan Yesus. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus mengundang kita untuk belajar dari sifat-sifatnya yang lemah lembut dan rendah hati. Ini ada hubungannya dengan sebutan orang kecil pada ayat sebelumnya, bahwa hanya orang-orang kecillah yang mampu menghidupi sifat-sifat Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Pertanyaannya adalah, maukah kita belajar dan berlaku seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati? Saudara-saudari, firman ini ditujukan kepada kita. Marilah kita menjadi orang kecil seperti yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh Yesus, yakni menjadi orang-orang yang rendah hati, sederhana, dan lemah lembut. Hanya dengan demikian, maka rahasia kerajaan Allah itu akan dibukakan dan dinyatakan kepada kita. Hidup bersama Allah dalam kerajaannya yang penuh damai dan sukacita, disitulah kita mendapatkan ketenangan jiwa. Para saudara, demikian saja pokok-pokok permenungan ini, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam.